Udah, rapi, makasih ya. Udah. Hantu itu nggak nyata, hantu itu sangat nggak nyata, hantu itu tidak masuk akal dan sangat. Suatu hari saat libur sekolah, ada sekelompok remaja yang sedang hiking di Gunung Rinjani. Pada awalnya, perjalanan mereka bisa dibilang berjalan dengan sangat lancar. Namun di pertengahan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Guys, lihat deh di dekat pohon itu. Kayak ada peti antik gitu nggak sih? Iya benar tuh, lihat dari dekat yuk. Wah, lihat dari dekat, makin terasa ya kesan antiknya. Kelihatannya tidak dikunci. Buka yuk. Hah? Serius mau buka? Gak takut terjadi apa-apa kah? Lagian, apa sih yang bakal terjadi hanya dengan membuka peti? Nah, jangan bilang lo masih percaya hal-hal mistis seperti itu. Soalnya di lingkungan keluarga gue memang masih percaya hal-hal mistis seperti itu. Oh, ayolah. Hal mistis seperti itu hanya ada di dunia film. Kita hidup di dunia nyata, bro. Sudah, jangan berdebat. Daripada kita makin penasaran dengan isi petinya, lebih baik kita segera buka petinya yuk. Isinya apa nih? Hanya sebuah kertas. Coba sini gue lihat. Dari garis-garisnya, ini peta harta karun cuy. Coba. Gimana kalau kita coba telusuri peta ini? Siapa tahu gitu kan, ini beneran peta harta karun. Iya ya, soalnya peta ini saja ada di dalam peti yang kelihatan antik banget. Boleh tuh, boleh. Kebetulan kita lagi liburan juga kan. Daripada gabut gitu kan di rumah. Ide bagus. Nah, gimana? Lo ikutan? Ya udah deh, gue ikut. Ilana yang pada awalnya ragu pun akhirnya mengikuti ide dari teman-temannya. Walau di dalam hatinya ia masih merasa ada yang sedikit aneh. Namun ia sendiri tidak tahu hal aneh apa itu. Tanpa disadari, peti itu perlahan menghilang saat mereka meninggalkan tempat itu. Di sisi lain gunung, ada sekelompok remaja yang sedang beristirahat dengan berkemah. Mereka beristirahat karena telah mendaki dalam waktu yang cukup lama. Ada yang sedang memasak, tiduran, ataupun hanya duduk bersantai di bawah pohon. Sampai salah satu dari mereka kembali lalu keliling dengan membawa sesuatu. Guys, lihat deh, apa yang baru gue temuin? Apaan tuh? Ini sebuah peta. Yaps, jadi ceritanya gue keliling kan, lalu ada sebuah peti antik yang menarik badan gue. Gue buka dong karena nggak dikunci. Dan, tada, isinya peta ini. Peti antik, peta. Ini peta harta karun gak sih?
Tepat seperti yang gue pikirkan. Tapi, kalian tidak merasa aneh kah? Sebuah peti antik di tengah gunung. Yara, kebiasaan dia. Overthinking lo kumat lagi. Lo nggak usah mikirin hal sampai sejauh itu. Menurut gue, wajar aja kok ada peti di tengah gunung. Mungkin memang dibuang pemiliknya. Hal itu mungkin saja terjadi kan? Masuk akal juga pemikiran lo, nak. Berhubung ini kemungkinan adalah peta harta karun, kita telusuri yuk. Kan lumayan misal kita dapat harta karunnya. Boleh tuh boleh. Yang lain pada setuju nggak? Setuju! Setelah beberapa saat mereka berjalan menelusuri hutan, tibalah mereka di tempat yang sesuai dengan peta. Nah, di sini nih tempatnya kalau sesuai peta. Ada semacam tulisan di gunung pohon ini. Tulisannya, di sana ada batu paling bijaksana dan kuat. Jika fisik tidak bisa mengimbangi, maka gunakanlah kebijaksanaanmu untuk melewatinya. Ini apa ya? Menggunakan kebijaksanaan. Memangnya batu itu bisa berpikir ya? Sudahlah, kita lanjut berjalan saja. Mungkin itu hanya tulisan random. Suasana di hutan ini mungkin terasa aneh. Kalian serius mau masuk lebih dalam lagi? Tapi kita sudah sejauh ini loh. Sia-sia dong kalau kita belum sekarang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh disertai dengan guncangan seakan-akan gua akan runtuh. Dan di hadapan mereka, ada sesuatu yang tidak masuk di akal. Hal yang belum pernah mereka lihat selama hidup di dunia ini. Seorang raksasa batu. Aku adalah batu paling kuat dan bijaksana di sini. Silakan kalian pilih mau melawan aku dengan kekuatan atau mata, karena aku tidak terkalahkan di kedua bidang itu. Tunggu, raksasa? Emang itu hal yang masuk akal ya? Kita lagi nggak terdampar di dunia lain kan? Enggak, ini memang bisa saja terjadi. Ingat seperti yang lo bilang tadi, kalau masih banyak hal di dunia ini yang perlu kita ketahui. Gue juga pernah membaca artikel yang memuat teori kalau leluhur kita adalah raksasa. Jadi, ini masuk akal aja bagi gue. Hei, kalian mau berikan aku? Iya ampun. Kamu memilih untuk melawan dengan kekuatan. Nah, coba Sen, maaf rawat, kami memilih melawan dengan kebijaksanaan. Baik, sekarang kalian beri aku pertanyaan. Jika aku bisa menjawab, maka kalian tidak boleh lewat. Jika aku tidak bisa menjawab, maka kalian boleh lewat. Ya, walau aku yakin aku pasti bisa menjawabnya. Karena aku adalah batu paling bijaksana di sini. Kasih pertanyaan yang sulit maksudnya. Lu kan pintar. Bentar, gue mikir dulu. Penyerahan kekuasaan atas Indonesia antar Belanda ke Jepang terjadi pada tanggal? Gampang sekali, tidak ada ilmu yang tidak diketahui di dunia ini. Karena aku adalah batu paling bijaksana. Wahahaha. Jawabannya adalah 8 Maret 1942. Wahahaha. Jawabannya benar. Kupikir batu tidak akan mengetahui sejarah terkini. Hahaha. Sekarang kalian boleh pergi dan jangan kembali lagi. Tunggu. Aku mau ngajakin kamu main bias. Kali ini aku janji, kalau aku kalah, maka kita akan keluar dari sini. Tapi kalau aku menang, kita boleh lewat. Setuju? Baiklah. Gunting batu ke atas. Hahaha. Aku pemenangnya. Sesuai dengan perjanjian, kalian harus pergi dari sini. Tunggu dulu. Kalau ini kan asal batu.
Berarti pemenangnya adalah aku kan? Baiklah, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kalian boleh lewat. Yeay! Iya, sama-sama. Licik juga pikiran Len. Setelah beberapa saat mereka berjalan menelusuri hutan, tibalah mereka di depan gua yang sesuai dengan peta tersebut. Petanya mengarah ke dalam gua. Wah, gelap sekali guanya. Yang namanya goa, udah gelap dong. Karena nggak ada lampunya. Gimana sih? Iya, untungnya kita bawa senter ya. Ih, kita balik aja yuk. Gue nggak suka banget di sini. Udah banyak lumpurnya, lembab lagi. Sepatu gue jadi kotor semua nih. Belum lagi ada banyak binatang yang jijik kayak lintah di sini. Berisik lo, dasar anak manja. Udah tau ke gunung ya pasti gini lah. Kalau emang spek mall mah gak usah sok-sokan hiking atau ke tempat wisata alam gini. Duh, suasananya jadi nggak enak gini. Udahlah, ayo kita masuk. Mereka berjalan dan terus berjalan. Namun, gua tersebut seperti gua tanpa akhir. Tidak ada tanda-tanda di sisi lain gua, walau mereka sudah merasa berjalan jauh sekali. Istirahat yuk. Emangnya kalian gak capek apa? Sumpah gue capek banget nih. Kalau tahu gini, mending gue gak ikut dari awal. Lama banget sih lo, baru juga jalan bentaran. Nam, jangan mentang-mentang lo cowok, lo jadi senang ya ngatain orang lemah. Lemah mah lemah aja, pakai asal segala. Apa lo bilang? Udah, kayak anak kecil aja tau gak sih? Pas sepele gini aja, direbutin. Bener tuh. Sekarang lebih baik kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Mereka pun akhirnya duduk beristirahat selama beberapa saat. Setelah rasa lelah mereka berkurang, mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan kembali. Ayo kita lanjut lagi. Sudah cukup aja istirahatnya? Iya, udah cukup kok. Sini, gue bawain tas lo. Gue malas berhenti lagi kalau lo kecapean. Lagian, bawa apaan aja sih tas sampai kayak batu gini? Ya maaf, gue tuh perlu bawa sunscreen, day cream, night cream, serum, dan semua perawatan kulit gue agar gue tetap glowing dan terawat. Kalau enggak, kulit gue bisa kering nih gara-gara kesini. Ribet banget sih yang cewek. Kayaknya Freya fan-fan aja tuh, gak ribet-ribet gini. Debat mulu lo berdua, nanti jodoh gak tau rasa. Oh. Ayo jalan, gak usah debat terus. Nanti makin lama kita sampainya. Ingat ya, jangan sampai terpisah karena gelap banget nih di sini. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Namun, sama seperti sebelumnya, mereka merasa seperti berjalan di gua tanpa ujung. Mereka merasa sudah berjalan lama sekali. Namun, tak kunjung tiba juga. Dan akhirnya, salah satu dari mereka memutuskan untuk menyerah. Guys, kalian nyadar gak sih? Kita tadi itu jalan, tapi kayak gak ada ujungnya. Gue nyadar deh, kita pulang aja yuk. Yara, lo bercanda kan? Enggak, gue serius. Kenapa, Ra? Kita udah sejauh ini loh perjalanannya. Justru itu, karena kita sudah sejauh ini, tapi kita tuh sama sekali belum punya kerangnya loh. Kalian mau kita bilang sudah berapa lama? Sampai perjalanan kita habis, lalu dia terjebak dan mati di sini. Kayaknya gue juga setuju sama Yara. Mending kita pulang aja deh. Belum tentu juga kan itu beneran harta karun. Jangan mempertaruhkan hidup pada hal yang gak pasti. Perkataan Ayah dan Aruna membuat mereka tenggelam dalam keheningan, bergelut dengan pikiran mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh dan tanah gua yang berguncang.
Lihat nih, kayak begitu. Cepat lari. Kalau kalian tidak segera pergi, maka kalian akan menerima konsekuensinya. OMG, suara apa itu? Hantu. Gila, gue nyesel banget setuju ikut ke sini. Gue mau pulang. Bunda, maaf kalau Luna sering membantah ucapan Bunda. Enggak, hantu itu gak nyata. Hantu itu sangat gak nyata. Hantu itu tidak masuk akal dan sangat rasional. Tadi gue bukannya malah terlihat kayak jelas. Mereka berlari terbirit-birit karena panik dan ketakutan. Mereka terus berlari dan berlari hingga akhirnya mereka menemukan secercah cahaya. Lihat, ada cahaya di sana. Itu pasti ujung dari gua ini. Iya tuh, ayo bercepat lari kita. Akhirnya, mereka dapat keluar dari gua yang terasa tanpa ujung itu. Mereka bernapas lega karena mereka terbebas dari ancaman mati mengenaskan di dalam gua. Mereka melanjutkan perjalanan setelah menyelesaikan tantangan dari raksasa batu. Namun, perjalanan mereka tidak mungkin semudah itu, karena kenyataannya muncul lagi hal yang menghadang perjalanan mereka. Di ujung sana, ada gua dengan 2 patung manusia seperti penjaga di sisi kanan dan kiri gerbang. Gerbangnya tertutup guys, gimana ya caranya kita masuk ke sana? Lihat deh, pintu ini kayak punya beberapa cabang kos nggak sih? Mungkin ini kayak puzzle. Apa jangan-jangan biar kita bisa masuk, kita harus nyelesain puzzle ini dulu? Tiba-tiba, terdengar suara aneh dan 2 patung itu bergerak menghalangi gerbang dengan tombak mereka. Berhenti di sana. Kalian tidak boleh memasuki wilayah ini. Jika kalian ingin melewati gerbang ini, maka kalian harus menyelesaikan teka-teki ini terlebih dahulu. Kami hanya akan memberi 2 kali kesempatan kepada kalian. Jika sudah 2 kali kalian gagal, maka kalian harus pergi dari tempat ini. Kayaknya benar deh kata Ray. Ini kayak puzzle. Lihat dari sebelah sana, kayak ada batu yang berserakan. Mungkin kita harus menaruhnya di celah-celah kosong pintu ini. Iya tuh benar. Ayo kita susun batu-batu itu. Nah, sudah semua ini. Tadi dia ada ke sana. Sekarang kesempatan sudah kira kalian untuk berdekatan pada itu. Kalau ini kata gagal, ada seperti apa ini? Berarti ada jadi ada sebuah gambar di ini. Mungkin jelas punya solusi saya benar. Iya juga. Ayo kita susun ulang. Baik, kalian boleh masuk. Setelah memasuki gerbang, mereka masuk ke dalam gua dan disambut dengan pemandangan yang gelap gulita. Tidak lama setelah mereka berjalan dalam gua tersebut, mereka melihat cahaya dan sampai di ujung gua. Mereka keluar dan disambut dengan pemandangan hutan. Hutan dengan pepohonan yang berdinding curam. Ada jalan setapak yang mengarah ke sebuah rumah tua. Menurut peta, kita hanya harus mengikuti jalan setapak ini. Itu artinya harta karunnya ada di... Nah, itu dia, Sam. Wah, ayo kita ke sana, Vin.
berjalan setapak dan akhirnya tiba di sebuah rumah tua. Dari arah lain, mereka juga melihat sekelompok remaja yang berjalan ke arah rumah tua itu. Karena tujuan yang sama, yaitu rumah tua, mereka pun akhirnya bertemu. Kalian siapa? Lagi ngapain kalian di sini? Kita yang seharusnya nanya gitu ke kalian. Jangan-jangan kalian juga nemuin peta yang menuju harta karun? Jadi kalian cari harta karun juga? Maaf aja nih ya, harta karunnya udah jadi milik kita, karena kita udah sampai duluan daripada kalian. Enak aja mau diambil sendirian. For your information aja ya, tadi kita sampai bersamaan. Itu artinya harta karun bukan milik kalian aja. Dasar serakah. Ada seorang kakek tua yang keluar dari rumah tua tersebut. Kehadiran kakek tua tersebut membuat ke-13 orang itu terkejut dan segera menghentikan perdebatan. Ada apa ini ya? Di depan saya kok bisik sekali. Jadi, ini rumah kakek. Jadi begini kek, kami menemukan peta yang seperti peta harta karun. Dan peta ini mengarahkan ke rumah ini. Jadi tujuan kami kesini adalah untuk mencari harta karun James. Tidak ada harta karun di sini. Di sini hanya rumah tua biasa. Kalau tidak percaya, kalian para anak muda bisa mengecek ke dalam. Iya benar, kalian boleh masuk jika tidak percaya. Itu mungkin hanya perbuatan orang iseng. Benar, tidak ada apa-apa kan? Sekarang kalian bisa pulang lewat sana. Di sana ada jalan pintas. Ya, tidak ada apa-apa. Kayaknya ini emang olah dari orang iseng aja deh. Jadi, apa suara misterius di dalam gua itu juga hanya suara dari orang iseng? Tapi kenapa bisa terasa sangat nyata ya? Sampai ada gempa lagi. Udahlah, karena nggak ada apa-apa, ayo kita pulang. Iya Pak, kita pulang. Entah kenapa, aku ngerasa hawa yang aneh pada kedua kakek dan rumah itu. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Lebih baik kita pulang dan segera beristirahat. Iya, ayo kita pulang saja. Tunggu. Apa ibu di mana ya?
Ya kita masak di goa doang. Woi preman, preman. Pangeran, pangeran.